Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Rumah itu berdiri di ujung gang kecil, dikelilingi pohon-pohon tua yang seolah enggan bergoyang meski angin sore berembus pelan. Cat dindingnya mengelupas, jendela kayu berdebu, dan pintu depan berderit saat dibuka. Ustazah Sri melangkah masuk dengan langkah mantap, membawa peralatan bekam dan niat baik. Ia sudah terbiasa menangani berbagai keluhan fisik dan spiritual, tapi rumah ini langsung memberinya firasat yang berbeda. Lampu ruang tamu menyala redup, berwarna kuning kusam. Udara di dalam terasa dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk kulit dan membuat tengkuk terasa berat. Aroma kayu lapuk bercampur bau tanah basah menyambutnya, seperti menyimpan cerita yang tak ingin diungkap. Di ruang tengah, seorang ibu parubaya duduk bersanggar di kursi kayu tua. Wajahnya pucat, matanya sayu dan tubuhnya tampak lelah. "Terima kasih sudah datang, Ustazah," ucapnya pelan. "Saya sudah lama merasa tidak enak badan. Kepala berat, badan pegal, dan kadang mimpi aneh." Ustazah Sri menyenam ramah, lalu duduk bersila di hadapan sang ibu. Ia membuka perlengkapan bekam, lalu memulai dengan membaca doa perlindungan dan basmalah. "Bismillah, semoga Allah beri kesembuhan," bisiknya sambil menempelkan gelas bekam di titik-titik punggung yang sudah dibersihkan. Proses bekam berjalan lancar. Gelas-gelas mulai menghisap kulit, meninggalkan bulatan merah keunguan. Sri bekerja dengan tenang, penuh kehati-hatian. Namun setelah beberapa titik selesai, sang ibu mengeluh pelan. "Kepala saya terasa sakit, Ustazah, seperti ditusuk dari dalam." Sri menghentikan sejenak, lalu mendekat dan menekan perlahan bagian pelipis dan ubun-ubun. Saat jari-jarinya menyentuh titik tertentu, ibu itu meringis. Tubuhnya mulai gemetar halus, seperti menahan sesuatu yang tak terlihat. Matanya mulai kosong, napasnya berat, dan kulitnya terasa dingin saat disentuh. Sri menatap wajah ibu itu dengan seksama. Ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan sekadar sakit kepala biasa. Ia pernah melihat reaksi seperti ini, gemetar halus, tatapan kosong, dan tubuh yang terasa berat pada pasien-pasien yang mengalami gangguan spiritual. Di sudut ruangan, tirai tipis bergoyang pelan meski semua jendela tertutup. Suara kayu berderit terdengar dari langit-langit, seolah ada yang berjalan di atas. Sri menarik napas dalam, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, lindungi kami dari gangguan yang tak terlihat." Ia menoleh ke arah lemari tua di belakangnya. Entah kenapa lemari itu terasa seperti mengawasi. Sri kembali fokus pada ibu yang kini mulai berkeringat dingin. "Saya akan melanjutkan dengan ruqyah ringan," ucapnya pelan. "Insya Allah, kalau memang ada gangguan, kita akan hadapi bersama." Ibu itu mengangguk pelan, meski matanya tetap kosong. Sri tahu, bekam ini bukan sekadar terapi fisik. Rumah ini, tubuh ibu itu dan suasana yang menyelimuti mereka, semuanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Dan malam itu, Sri bersiap menghadapi sesuatu yang tak hanya menyentuh kulit, tapi juga jiwa. Ustazah Sri menatap ibu itu dengan cermat. Tubuhnya masih gemetar pelan, dan matanya mulai kehilangan fokus. Ada sesuatu yang tidak biasa. Ia memutuskan untuk melanjutkan dengan ruqyah ringan, berharap bisa meredakan gangguan yang mungkin bersifat batin. Dengan tenang, Ustazah Sri menempelkan telapak tangannya di ubun-ubun sang ibu, lalu mulai membaca ayat-ayat ruqyah, Al-Fatihah, ayat kursi, dan potongan surah Al-Baqarah. Suaranya pelan namun tegas, mengalir seperti aliran air yang menembus celah-celah gelap. Saat ia menekan titik tertentu di kepala dan punggung, tubuh ibu itu bereaksi seolah terkena aliran listrik. Bahunya tersentak, jari-jarinya mengepal, dan napasnya menjadi berat. Dari tenggorokannya keluar suara berat, seperti seseorang yang berbicara dari dalam gua. Jangan sentuh di situ." Ustazah Sri tetap tenang. Ia tahu ini bukan suara ibu itu. Ini suara lain. Suara yang bersembunyi di balik tubuhnya. Ia melanjutkan bacaan dengan lebih kuat,
menekan titik di antara tulang belikat sambil membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu itu mulai kejang ringan. Matanya terbuka lebar tapi kosong. Air mata mengalir tanpa ekspresi. Tubuhnya bergetar dan suara berat itu berubah menjadi erangan panjang. Dia tidak boleh pergi. Ustazah Sri memperkuat rukyahnya. Ia tahu ini bukan main-main. Ia membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas dengan penuh konsentrasi sambil menekan titik-titik energi di punggung dan tengkuk. Tiba-tiba suara klik terdengar dari arah kamar di sebelah. Grendel pintu berbunyi sendiri, seolah ada yang mencoba membukanya dari dalam. Sri menoleh sekilas, tapi tidak menghentikan bacaannya. Ia tahu, gangguan seperti ini sering mencoba mengalihkan fokus. Suasana ruangan berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin dan aroma kayu lapuk kini bercampur bau kemenyan yang samar. Tirai bergoyang pelan meski tidak ada angin. Lemari tua di sudut ruangan bergetar halus seperti menahan sesuatu di dalamnya. Ustazah Sri tetap fokus. Ia menutup matanya sejenak lalu membaca ayat kursi dengan suara yang lebih lantang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Suaranya menggema di ruangan, menembus dinding-dinding tua yang seolah menyimpan bisikan masa lalu. Ibu itu mulai tenang, kejangnya mereda, napasnya kembali normal, dan suara berat itu menghilang. Tapi matanya masih kosong, seolah belum sepenuhnya sadar. Ustazah Sri menyeka keringat di dahinya, lalu menatap lemari tua yang kini diam. Ia tahu ini baru permulaan. Gangguan seperti ini jarang berdiri sendiri. Ada sesuatu yang menetap di rumah ini. Sesuatu yang tidak ingin pergi. Dan malam itu, Ustazah Sri bersiap menghadapi lebih dari sekedar terapi bekam. Ia bersiap menghadapi pertempuran spiritual yang belum selesai. Suara rukyah masih bergema di ruang tamu rumah tua itu. Ustazah Sri terus melantunkan ayat-ayat perlindungan, menekan titik-titik energi di punggung dan kepala sang ibu yang kini mulai tenang. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sejenak. Dari belakang Ustazah Sri terdengar suara lirih seperti tangisan anak kecil. Pelan, terputus-putus, dan penuh kesedihan. Tangisan itu berasal dari lemari kayu tua di sudut ruangan. Sri berhenti membaca. Ia menoleh perlahan, menatap lemari yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Tangisan itu bukan sekedar suara. Ada rasa kehilangan yang menyelimutinya. Seperti seseorang yang telah lama terkurung, menunggu untuk ditemukan. Bulu kuduk Sri berdiri. Ia menatap lemari itu dengan hati-hati, lalu kembali menoleh ke ibu yang dirukyah. Tanpa disadari, ibu itu mulai menangis. Air matanya mengalir deras, tapi wajahnya tetap kosong. Ia tidak sadar sedang menangis. Tubuhnya gemetar pelan, dan suara lirih keluar dari bibirnya. Dia sendirian, gelap, dingin. Ustazah Sri merasakan ada resonansi antara tangisan dari lemari dan emosi sang ibu. Seolah ada ikatan batin yang tak terlihat. Ia kembali membaca ayat-ayat rukyah, kali ini lebih fokus pada pengusiran dan perlindungan. Surah Al-Baqarah ayat 255, Al-Falaq, dan An-Nas. Suara tangisan dari lemari semakin jelas. Tidak lagi lirih, tapi seperti seseorang yang menahan isak dengan penuh luka. Ustazah Sri menatap lemari itu sambil terus membaca, suaranya semakin lantang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tiba-tiba suara tangisan itu berhenti. Hilang begitu saja seperti ditelan dinding. Ruangan menjadi sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara angin pun tak terdengar lagi. Sri berhenti membaca. Menatap ibu yang kini terdiam, napasnya pelan dan teratur. Ustazah Sri mendekat, menyentuh tangan ibu itu. Sudah lebih ringan, tanyanya lembut. Ibu itu mengangguk pelan lalu berbisik. Saya tidak tahu kenapa saya menangis, tapi rasanya seperti ada yang sangat sedih di sini. Ustazah Sri menatap lemari tua itu sekali lagi. Ia tahu,
Gangguan spiritual tidak selalu datang dalam bentuk keras. Kadang ia menyusup lewat emosi, lewat kenangan, lewat luka yang belum sembuh. Dan malam itu, ia merasakan bahwa rumah ini menyimpan lebih dari sekedar gangguan jin. Ada cerita yang belum selesai, ada jiwa yang belum tenang. Ustazah Sri menutup sesi ruqyah dengan doa penutup, lalu menyarankan agar rumah ini dibersihkan secara spiritual. Besok kita lanjutkan dengan ruqyah tempat. Jangan biarkan rumah ini kosong dari zikir, ucapnya. Ibu itu mengangguk masih dengan mata yang basah. Di luar, angin mulai berembus lagi. Tapi lemari itu tetap diam, menyimpan tangisan yang entah milik siapa. Setelah ruqyah mereda, suasana ruangan terasa lebih tenang. Ibu yang tadi menangis tanpa sadar, kini mulai kembali sadar sepenuhnya. Matanya masih basah, tapi sorotnya sudah kembali hidup. Ia memandang Ustazah Sri dengan campuran rasa lega dan takut. "Ustazah," suaranya pelan, nyaris berbisik. "Saya harus jujur, rumah ini bukan rumah biasa." Ustazah Sri menatapnya dengan lembut, memberi ruang untuk bicara. "Dulu, rumah ini milik mertua saya. Beliau dikenal sebagai orang pintar, tapi bukan yang syar'i. Banyak orang datang ke sini malam-malam, membawa benda-benda aneh. Ada yang minta kekayaan, ada yang minta perlindungan. Saya tidak tahu persis apa yang dilakukan, tapi saya sering dengar suara orang menangis dari kamar belakang. Dan bau kemenyan itu selalu muncul setiap malam Jumat." Ustazah Sri mengangguk pelan. Ia sudah menduga ada jejak praktek ilmu hitam di rumah ini. Gangguan yang dialami sang ibu tadi bukan hanya karena kondisi fisik atau mental, tapi karena energi spiritual yang menetap. "Saya sering mimpi," lanjut ibu itu. "Ada sosok hitam berdiri di ujung ranjang, tinggi, matanya merah dan diam saja. Kadang saya terbangun dengan tubuh berat, seperti ada yang menindih. Saya pikir itu hanya mimpi buruk, tapi makin lama makin sering." Ustazah Sri menarik nafas dalam. Gangguan seperti ini bisa berasal dari jin yang menetap karena praktek lama. Mereka tidak pergi begitu saja, apalagi kalau dulu ada perjanjian atau pemujaan. Jin itu bisa menempel pada tempat, bahkan pada keturunan. Ibu itu menunduk, tubuhnya gemetar lagi. "Saya tidak pernah ikut dalam praktek itu, Ustazah, tapi saya tinggal di sini selama bertahun-tahun. Kadang saya dengar suara anak kecil menangis dari lemari. Kadang pintu kamar terbuka sendiri. Saya takut, tapi saya tidak tahu harus bagaimana." Ustazah Sri menyentuh tangan ibu itu dengan lembut. "Yang penting sekarang, ibu sudah mulai membersihkan diri dan rumah ini. Ruqyah tadi adalah langkah awal, tapi rumah ini juga perlu dibersihkan secara spiritual. Kita harus isi dengan zikir, bacaan Al-Quran, dan niat baik. Jin tidak suka tempat yang dipenuhi cahaya iman." Ibu itu mengangguk pelan, air matanya kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. "Saya ingin berubah, Ustazah. Saya ingin rumah ini jadi tempat yang tenang. Saya tidak mau anak-anak saya mengalami hal yang sama." Ustazah Sri tersenyum. "Insya Allah kita bisa usahakan bersama. Besok saya akan datang lagi untuk ruqyah tempat. Kita akan bersihkan setiap sudut rumah ini. Tapi ibu juga harus terus menjaga dengan doa dan zikir harian." Di luar, suara angin kembali berembus pelan. Rumah itu masih menyimpan bayangan masa lalu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ada cahaya kecil yang mulai menyusup ke dalam gelapnya. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas rumah tua yang masih menyimpan jejak masa lalu. Ustazah Sri datang membawa Al-Quran, air ruqyah, dan niat yang bulat. Membersihkan rumah ini dari gangguan yang telah lama bersarang. "Ibu, mohon siapkan semua pintu dan jendela terbuka. Kita akan mulai dari ruang tamu," ucap Ustazah Sri dengan tenang. Ia berdiri di tengah ruangan, lalu mulai membaca ayat kursi dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Setiap kata seolah memecah keheningan yang selama ini menutupi rumah itu. Setelah itu, ia melanjutkan dengan potongan surah Al-Baqarah, ayat demi ayat, menyusuri setiap sudut ruangan.
Ketika Ustazah Sri melangkah ke kamar utama, udara tiba-tiba berubah. Angin dingin berhembus dari arah jendela, meski tak ada celah terbuka. Tirai bergoyang pelan, dan pintu kamar bergetar seolah menahan sesuatu di baliknya. Ustazah Sri tidak berhenti. Ia membaca doa perlindungan, memercikam air ruqyah ke dinding, lantai, dan langit-langit. Ya Allah, bersihkan tempat ini dari segala keburukan, dari jin yang menetap, dari sihir yang tertanam, dari energi yang tidak Engkau ridhoi. Saat ia mendekati lemari tua di sudut kamar, suara lirih terdengar, seperti bisikan atau mungkin desahan. Ibu yang berdiri di belakangnya memegang dada, wajahnya pucat. Lemari itu, suara-suara sering muncul dari sana, bisiknya. Ustazah Sri membuka lemari perlahan. Engselnya berderit, dan aroma wangi yang tidak biasa tiba-tiba memenuhi ruangan. Bukan harum bunga, tapi semacam bau dupa yang menyengat dan asing. Di dalam lemari, Ustazah Sri menemukan boneka tua dengan mata yang sudah pudar. Bajunya lusuh dan berdebu. Di sampingnya, ada botol kecil berisi cairan hitam yang tampak mengental seperti minyak yang sudah lama disimpan. Ustazah Sri mengangkat botol itu dengan hati-hati. Ini bukan benda biasa. Bisa jadi ini bagian dari praktik lama. Cairan seperti ini sering digunakan dalam ritual pemanggilan atau pemujaan. Ibu menatap boneka itu dengan mata berkaca-kaca. Itu milik mertua saya. Ia bilang boneka itu penjaga rumah. Saya tidak pernah berani menyentuhnya. Ustazah Sri menutup lemari dan mulai membaca doa pemutus ikatan spiritual. Ia membakar sedikit daun bidara dan membaca ayat-ayat perlindungan sambil mengarahkan asap ke arah lemari. Suara angin kembali terdengar. Kali ini lebih kuat. Pintu kamar bergetar hebat lalu berhenti. Aroma wangi menghilang, digantikan oleh udara yang lebih ringan, lebih tenang. Ustazah Sri menatap ibu itu. Ini baru permulaan, tapi rumah ini sudah mulai merespon. Jin dan energi lama tidak suka tempat yang dibersihkan dengan ayat-ayat Allah. Kita harus tetap menjaga. Ibu mengangguk. Wajahnya masih tegang, tapi ada secerah harapan. Terima kasih Ustazah. Saya akan terus berdoa. Saya ingin rumah ini jadi tempat yang damai. Ustazah Sri tersenyum. Insya Allah, cahaya sudah mulai masuk. Sekarang tinggal kita jaga agar tidak padam. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah tua dengan lembut. Tidak lagi terasa dingin menusuk seperti sebelumnya. Udara di dalam rumah lebih hangat, lebih ringan, seolah beban yang selama ini menggantung di langit-langit telah terangkat. Ustazah Sri duduk di ruang tamu, menatap ibu yang kini tampak jauh lebih tenang. Wajahnya tidak lagi pucat, dan matanya memancarkan ketenangan yang baru. Semalam saya tidur nyenyak, Ustazah, ucapnya sambil tersenyum. Tidak ada suara, tidak ada mimpi buruk, rasanya seperti rumah ini berubah. Ustazah Sri mengangguk pelan. Alhamdulillah, ruqyah tempat bukan hanya tentang mengusir gangguan, tapi juga membuka ruang bagi cahaya Allah masuk. Tapi ingat, gangguan bisa kembali jika rumah dibiarkan kosong dari zikir dan bacaan Al-Quran. Ia menatap ibu itu dengan serius. Jangan biarkan rumah ini sunyi. Bacalah surah Al-Baqarah secara rutin, terutama ayat-ayat perlindungan. Jadikan rumah ini tempat ibadah, bukan sekedar tempat tinggal. Ibu itu mengangguk, kali ini dengan keyakinan. Saya akan jaga, Ustazah. Saya tidak mau anak-anak saya tumbuh di tempat yang gelap. Saya ingin rumah ini jadi tempat yang damai, tempat yang diberkahi. Ustazah Sri tersenyum. Insya Allah, cahaya sudah masuk, sekarang tinggal kita jaga agar tidak padam. Ia berdiri, merapikan peralatan ruqyahnya. Di luar, suara burung mulai terdengar, dan angin pagi berembus lembut.
Rumah itu yang semula dipenuhi bayangan dan bisikan, kini terasa seperti tempat baru. Tapi Ustazah Sri tahu, bukan rumah itu yang berubah, melainkan niat dan kesadaran penghuninya. Saat melangkah keluar, Ustazah Sri menatap rumah itu sekali lagi. Catnya masih mengelupas, kayunya masih tua, tapi ada sesuatu yang berbeda. Aura gelap yang dulu menyelimuti kini tergantikan oleh ketenangan yang halus. Tapi di dalam hati, Ustazah Sri menyimpan satu kesadaran. Rumah seperti ini bukan satu-satunya. Di luar sana masih banyak tempat yang menyimpan luka spiritual, jejak-jejak praktik lama, dan gangguan yang tak terlihat. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Ustazah Sri berjalan menyusuri gang kecil, meninggalkan rumah itu dengan perasaan lega, tapi juga dengan tekad. Ia bukan hanya seorang terapis, bukan hanya seorang ustazah. Ia adalah penjaga cahaya, pembuka jalan bagi mereka yang terjebak dalam gelap yang tak kasat mata. Dan di balik setiap pintu tua, di balik setiap lemari yang menangis, mungkin ada jiwa yang menunggu untuk dibebaskan.